Pernah kepikiran nggak, apa sih arti sebuah nama? Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi ternyata nama itu bisa menceritakan sebuah kisah yang jauh lebih besar tentang sebuah negara, tentang perubahan budaya, dan bahkan tentang masa depan. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas pergeseran generasi di Indonesia hanya dengan melihat dua daftar nama. Oke, kita mulai dari kuis simple deh. Coba tebak, siapa nama laki-laki paling populer di Indonesia sekarang? Mungkin yang langsung kepikiran di kepala Anda itu nama-nama kayak Budi, Andi, atau Agus mungkin. Nah, ternyata salah. Ini langsung dari Pak Wakil Menteri Dalam Negeri loh, Bima Arya Sugiarto, yang bilang sendiri, bukan Agus. Kutipan ini langsung mematahkan asumsi kita semua. Jadi kalau bukan Agus, terus siapa dong? Yuk, kita lihat datanya langsung. Oke, jadi data yang kita pakai ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini datang langsung dari sumber resmi, sistem EKTP yang dipegang oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Artinya, ini adalah data nama yang paling banyak tercatat di antara populasi dewasa di Indonesia saat ini. Penting banget buat kita ingat ya, daftar ini itu adalah akumulasi. Jadi ini adalah nama dari jutaan laki-laki dewasa yang datanya direkam selama puluhan tahun. Ini adalah cerminan dari generasi-generasi yang membangun Indonesia sampai hari ini. Siap? Yuk kita hitung mundur bareng-bareng. Di posisi ketiga, ada Mulyadi. Wow, lebih dari 111.000 orang di Indonesia tercatat dengan nama ini. Nama yang klasik banget dan pasti sering kita dengar kan? Naik satu peringkat di nomor 2 ada Slamet. Jumlahnya lebih banyak lagi, 115.000 orang lebih. Nama yang penuh doa ya, harapan akan keselamatan. Nah, sekarang siapa juaranya? Dan inilah dia, nama laki-laki yang paling banyak tercatat di Indonesia ternyata Sutrisno. Gila, angkanya lihat deh, 144.497 orang. Ini benar-benar nama yang legendaris. Nah, ini dia daftar lengkap 10 besarnya. Coba kita lihat deh. Ada Herman, Supardi, dan Ismail. Kalau kita perhatiin, polanya jelas banget kan? Kebanyakan satu kata, terus akarnya dari bahasa Jawa atau Sanskerta. Ya, inilah potret nama-nama dari generasi orang tua atau kakek kita mungkin. Oke, cukup nostalgianya. Sekarang kita lompat ke masa depan. Kita tinggalin data EKTP yang akumulatif tadi dan kita intip nama-nama bayi yang paling populer yang baru lahir di tahun 2024. Dan siap-siap kaget ya, karena perbedaannya drastis banget. Coba lihat daftar ini. Wow, nomor 1 Muhammad Al-Fateh. Terus ada Muhammad Arsya Al-Fariski. Hampir semuanya diawali dengan Muhammad, terus namanya jadi 2 atau 3 kata, nuansa islaminya kental banget. Tapi ada juga nih, Kenzi Alvaro Devanka. Ini kayaknya udah go international ya namanya. Perubahannya luar biasa kan? Jadi, di tangan kita sekarang ada 2 daftar. Kayak 2 dunia yang berbeda. Satu mewakili masa lalu dan kini, yang satunya lagi melambangkan masa depan. Yuk kita bedah lebih dalam lagi, apa sih cerita di balik jurang generasi ini? Ingat angka Sutrisno tadi, hampir 145.000. Itu kan hasil nabung data selama puluhan tahun. Jadi wajar aja angkanya segede itu, karena memang populer banget pada zamannya dan terus terakumulasi. Sekarang, bandingkan sama ini. Muhammad Al-Fatih jumlahnya cuma 1.326. Kelihatannya kecil ya, tapi tunggu dulu. Ini data dari 1 tahun doang. Ini menunjukkan sebuah tren yang lagi booming banget saat ini. Nah, disinilah letak kuncinya. Di satu sisi, kita punya nama-nama dari data EKTP yang seringkali simple, satu kata, dan berakar kuat dari tradisi Jawa atau Sanskerta. Contohnya ya Sutrisno. Di sisi lain, ada nama-nama bayi zaman now. Panjang-panjang, multikata, pengaruh Arab atau Islaminya kuat, dan kedengarannya lebih modern, bahkan global. Perubahan tren nama ini bukan cuma soal selera orang tua loh. Ini lebih dalam dari itu. Ini kayak bola kristal yang ngasih kita petunjuk tentang bagaimana identitas Indonesia akan berevolusi ke depannya. Dan ini ditegaskan lagi sama Pak Bima Arya. Beliau memprediksi mungkin 20 atau 30 tahun lagi, landscape nama di Indonesia bakal didominasi oleh nama-nama seperti yang kita lihat di daftar bayi 2024. Nama seperti Sutrisno dan Slamet bisa jadi bakal makin langka, jadi nama yang antik. Terus kenapa ini semua penting? Kenapa kita harus peduli? Ya, karena nama adalah cermin dari evolusi budaya kita. Kita sedang menyaksikan langsung pergeseran dari identitas yang sifatnya lokal dan tradisional ke arah identitas yang lebih global dan religius. Tren penamaan ini ngasih kita gambaran sekilas tentang lanskap sosial di masa depan. Data ini, ya ini adalah kisah sebuah bangsa yang sedang bertransisi.
Ini semua bikin kita jadi mikir ya, kalau perubahannya secepat ini cuma dalam satu generasi, kira-kira nanti pas bayi-bayi yang namanya Muhammad Al-Fatih atau Kenzi Alvaro ini sudah dewasa dan ngasih nama ke anak-anak mereka, nama populer bakal seperti apa lagi ya? Kisah apa lagi yang akan diceritakan oleh nama-nama di masa depan?